بسم الله الرحمن الرحيم. Di saat kita bangun, kita mengucapkan doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sesaat tadi kita ditidurkan sebentar dan setelah itu kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita disempatkan oleh Allah untuk bisa hadir salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh berjamaah kita diterima, diridhoi dan juga sekaligus dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Dan sholat subuh berjamaah, Bapak Ibu yang terhormat, ganjaran pahalanya sama dengan sholat tahajud semalam suntuk. Oleh karenanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat predikat dari Allah Subhanahu wa taala menjadi abdan syakura, hamba Allah yang pandai bersyukur. Hadirin yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan subuh ini seharusnya Ustadz tetap kita, Ustadz Isa Saleh Kude, yang kemarin sudah dihubungi dan tadi dihubungi lagi, beliau sakit perut, udzur syar'i yang tidak bisa hadir di hadapan kita semua, sehingga oleh seksi dakwah diminta untuk mengisi. Mudah-mudahan beberapa hal yang akan saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Hadirin yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa kepengurusan sudah diganti dan dengan kepengurusan yang baru dalam rangka merawat dan juga meneruskan perjuangan yang sudah dilakukan dengan kekurangan, kelebihan dan lain sebagainya, yang mudah-mudahan kita selalu dan tetap cinta kepada Allah, salah satunya melalui Masjid Al-Ikhlas ini. Jadi salah satu golongan yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu rajulun mu'allaqatun qalbuhu fil masajid, laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Setiap pergantian pengurus, kalau kita tetap mencintai Masjid Al-Ikhlas ini, maka kita tetap datang untuk memakmurkan siapapun pengurusnya, siapapun ketuanya. Oleh karena itu, hadirin, ini sekedar untuk pencerahan awal bahwa kita mencintai Masjid Al-Ikhlas. Kalau kita tidak senang orangnya, jangan meninggalkan masjid dan juga jangan ikut tidak senang dengan masjid. Karena ini adalah rumah Allah, tempat kita untuk bersujud, tempat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat semua ibadah diterima oleh Allah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah ittiba, mengikuti ketentuan yang sudah dicontohi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang bisa menjadi pemimpin, leader. Tetapi tidak semua orang menjadi leadership. Pemimpin yang handal, pemimpin yang bisa diakui. Maka ulama memberikan beberapa kriteria tentang memimpin atau kepemimpinan agar pemimpin itu dicintai, baik itu umatnya dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-khidmah bil qalb. Di dalam memberikan pelayanan, tolok ukurnya adalah qalb, hati. Al-khidmah
bil qalb. Melayani dengan hati. Hati itu poros. Segala sesuatu keluar dari hati. Kalau hati itu bersih, insya Allah keluarnya pun akan bersih. 14 abad yang silam, hadirin Bapak Ibu yang terhormat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita, ala inna fil jasadil mudghah, idza saluhat jasadu kullu, fa idza fasadat jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Ala inna fil jasadil mudghah, ketahuilah bahwa di dalam jasad, dalam tubuh kita itu ada segumpal darah. Idza saluhat jasadu kulluh, apabila dia baik, insya Allah akan baik seluruh anggota tubuh kita. Begitu pula sebaliknya, manakala dia rusak maka akan mempengaruhi, bahkan rusak seluruh anggota tubuh kita. Kata baginda Rasul, ala wahyal qalbi, dia adalah hati. Maka jagalah hati, karena hati itu lentera hidup. Hati itu akan menentukan bagaimana kita bersikap. Seseorang yang hatinya galau, maka telah ada petunjuk. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan di dalam hati. Petunjuk-petunjuk ini, hadirin yang dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita gunakan dalam setiap gerak langkah kita. Kemudian yang kedua, al-khidmah bil aql. Memberikan pelayanan dengan akal pikiran yang sehat. Di samping hati nurani yang bersih, didukung oleh akal pikiran yang sehat. Dan yang ketiga, agar pemimpin itu bisa dicintai oleh orang yang dipimpin, bahkan kita ini semua adalah pemimpin, maka al-khidmah bil yadi, pelayanan dengan tangan dalam hal kekuasaan. Dan insya Allah mudah-mudahan, beberapa waktu yang lalu ada ustadz yang bicara di sini bahwa manakala kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan hati kita menjadi perwakilannya untuk berbuat. Hati kita akan diberi penerangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan segala aktivitas kita. Kemudian pendengaran kita, kaki dan tangan kita akan selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita mencuri perhatian Allah Subhanahu wa taala agar kita terus dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di samping kita melaksanakan amalan-amalan yang fardu, salat 5 waktu sehari semalam. Dalam kitab Riyadhus Shalihin diterangkan bahwa kalau seseorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping dia melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, maka dia akan mencintai untuk melakukan amalan-amalan yang sunnah. Sholat-sholat sunnah, sholat-sholat rawatib. Bahkan antara adzan dan iqamat itu dalam hadis muttafaqun alaih ada sholat sunnah. Apalagi qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu luar biasa. Tuh. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, kalau kita bisa melaksanakan sholat-sholat sunnah yang bisa mengundang kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka disebutkan dalam hadis itu Allah akan menjadikan hati kita ini selalu dituntun, perkataan kita selalu dituntun, tangan kita selalu dituntun untuk memegang, kaki kita dituntun untuk melangkah, maka insya Allah langkah kaki kita itu selalu mendapat bimbingan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam
kitab Aksarul Hadits, Mukhtasarul Hadits, diterangkan bahwa ada 4 hal yang bisa membuat seseorang itu bahagia dunia dan akhirat. Karena seseorang itu bisa bahagia itu bukan ukuran dari materi dunia, bukan diukur dari pangkat jabatan dan kedudukan status sosial. Karena bahagia itu urusan hati. Orang bisa galau, orang bisa tenang. Itu urusan hati. Maka bagaimana kita bisa meraihnya, hadirin? Yang mudah-mudahan saya bisa menyampaikan pada pagi ini. Yang pertama, lisanun dzakirat. Seseorang bisa menggunakan lisannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang paling baik adalah tilawatil Quran. Mentadaburi, memahami, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Itu zikir yang paling bagus. Dan para hafid Quran itu, kata Rasulullah, menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisanun dzakirat, orang yang bahagia manakala dia memanfaatkan lisan atau lidah yang tidak bertulang ini untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang paling bagus adalah membaca, mentadaburi Al-Quranul Karim. Salah satu hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memotivasi untuk kita selalu memahami, mempelajari dan mentadaburi Al-Quranul Karim, kemudian kita sedikit demi sedikit mengamalkan sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita, yaitu kata Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat bagi orang yang membaca. Gitu. Tidak hanya sekedar membaca, akan tetapi kita baca, kita pahami, kita buka asbabun nuzulnya, kita buka tafsirnya, kemudian kita pahami makna yang terkandung di dalamnya, lalu kita berupaya untuk mengamalkannya. Dan dengan demikian insya Allah mudah-mudahan Al-Quran akan hadir pada hari kiamat untuk memberikan syafaat bagi orang yang membaca. Lisanun dzakirat, lisan yang tidak pernah berhenti untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang bahagia, hadirin. Jadi saya katakan kebahagiaan itu tidak hanya diukur dari materi dunia. Karena kita lihat betapa banyak manusia yang secara lahiriah dia bergelimang di dalam harta benda yang banyak, akan tetapi hatinya rapuh, hatinya gelisah. Ternyata kekayaan yang dimiliki itu tidak akan mampu menenangkan jiwanya. Maka orang-orang yang diberi kecukupan, sederhana dalam hidup, kebutuhan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ala kadarnya, maka bersyukur pada Allah bahwa kekayaan itu tidak menjadi jaminan untuk membuat hati kita menjadi tenang. Dan itu buktinya
atau realitanya kita bisa melihat dalam kehidupan masyarakat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wa qalban syakiran, memiliki hati yang penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati ini kalau bersyukur kepada Allah, dia akan terima, dia akan menjadi manusia yang qanaah. Manusia yang menerima atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, dia sadar bahwa bersyukur itu kembali untuk dirinya sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Bersyukur kepada Allah. Barang siapa bersyukur kepada Allah, fa innama yashkuru li nafsihi. Maka sesungguhnya syukur itu untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, barang siapa mengkufuri nikmat karunia Allah, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya, Allah yang memiliki seluruh yang ada di alam semesta ini, baik di bumi maupun di langit, semuanya adalah milik Allah. Manakala seseorang itu mempunyai pola pikir seperti itu, kemudian didorong oleh qalban syakiran, hati yang penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan dia akan mendapat predikat dari Allah menjadi abdan syakura, hamba Allah yang pandai bersyukur. Dan ini justru yang dicari oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswah, contoh. Maka contoh yang paling baik, kita tidak mengidolakan yang lain, hadirin yang terhormat. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh bagimu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, contoh suri teladan yang baik. Liman kana yarjullah, dan bagi orang-orang yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala setelah kehidupan di dunia ini, maka dia tidak akan pernah menyia-nyiakan kehidupan di dunia ini. Dia gunakan untuk wa dzakarallaha katsira. Dia banyak-banyak berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu didorong oleh qalban syakirin, hati yang ditanam oleh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua ini yang kita miliki terkadang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah semuanya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan, kedudukan, kemewahan. Seorang beriman itu seperti ungkapan Nabi Sulaiman alaihissalam dalam Al-Quranul Karim, hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya demikian. Apapun yang kita peroleh, apapun yang kita miliki, apapun yang kita sandang, semua adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, semua adalah munnah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa keistimewaan Nabi Sulaiman alaihissalam? Seorang nabi, seorang raja yang kaya raya, dan kekayaannya itu limpahan dari ayahandanya sendiri, Nabi Daud alaihissalam. Bisa mengerti bahasa hewan, bisa mengerti bahasa jin, hewan, makhluk-makhluk Allah selain manusia. Itu dalam genggaman kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam, karena memang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaya, jadi nabi, jadi raja, meneruskan kerajaan yang diwariskan oleh ayahandanya.
Tapi tidak membuat dia jumawa, tidak membuat dia sombong, lalu bangga atas dirinya, akan tetapi semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terkadang hilang dari kita. Apa ungkapan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam? Saya ulangi, hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya Bapak Ibu yang terhormat, kita menyikapi seperti itu, meskipun itu sedikit, akan tapi sudah ada upaya dari diri kita. Ini tazkiyatun nafs. Meneruskan pembicaraan Ustadz Isa Salekuddin yang beberapa waktu yang lalu. Hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, agar kita bisa tenang dalam hidup, dalam suasana seperti sekarang ini, dalam pandemi COVID-19 ini, kadang-kadang orang resah, orang gelisah, menjadi khawatir, takut tidak mau ke masjid, kan gitu. Ini banyak sikap-sikap nih. Padahal masjid ini rumah Allah, masjid ini suci, tempat orang bersujud. Maka akan dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang memasuki masjid Allah dan beribadah, bersujud kepadanya, dijamin, dilindungi, dan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang terus kita dianjurkan untuk menjaga protokol kesehatan. Jelas, bagian dari ikhtiar kehidupan manusia. Akan tetapi sebagai orang yang beriman, tentunya sandaran hidup kita punya Allah. Kita punya Allah. Kalau kita melakukan sesuatu yang di luar dari tuntunan Allah, maka fa'in Allah. Di mana Allah? Maka hadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, dalam setiap aktivitas kita. Maka mudah-mudahan kita akan selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita jaga protokol kesehatan, kita mohon perlindungan kepada Allah. Kita selalu berdoa, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai orang yang beriman. Sandaran hidupnya itu Allah. Allahus Samad. Allah tempat kita meminta. Itu kuncinya, kata kunci. Harus yakin bahwa masuk masjid dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita bukan tidak suka dengan protokol kesehatan dan beberapa masjid ini ditutup. Dari awal kejadian 9 bulan yang lalu, Masjid Ampel dan juga Masjid Nurul Hidayah Ikan Gurami. Dari awal virus mewabah dengan zona merah dan hitam dan lain sebagainya, tetap mengadakan Jumat karena saya beberapa kali mencari masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Sampai sekarang tidak ada orang yang terkapar dalam masjid karena penyakit. Karena orang masuk masjid niatnya insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman keyakinan ini memang naik turun orang itu. Oleh karenanya akidah perlu dimantapkan. Kita harus yakin kita punya Allah. Kematian kehidupan seseorang itu dengan asbabnya masing-masing akan tetapi sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Dalam proses penciptaan manusia menurut Al-Quranul Karim, pada usia 120 hari sudah ditulis ajal kita, rizki kita, bahagia sengsara kita. Itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Pada saat penulisan itu dialog, alastu bi rabbikum. Allah bertanya kepada jabang bayi itu, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka cabang bayi yang baru berusia 120 hari itu mengatakan, qalu bala syahidna. Kami menjadi saksi bahwa engkau adalah Tuhan kami.
Akan tetapi setelah kita turun, kita lahir di dunia ini, kita beraktivitas, justru kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaannya, fa aina Allah? Di mana Allah? Inilah yang menyebabkan umat Islam ini terombang-ambing. Salah satu kekuatannya karena iman kita tidak mantap gitu. Akidah kita tidak kuat. Menyebabkan mudah mengikuti arus yang kadang-kadang menyeret pada kesesatan. Sedih melihat kondisi umat Islam dewasa ini. Kasihan. Ulama dibuli, umat terpecah belah, saling menghujat dan lain sebagainya. Ada yang selawatan di gereja. Naudzubillahi min dzalik. Campur baur jadi satu. Mereka sudah tidak bisa lagi memilah ini mana yang hak dan mana yang batil. Ini campur baur jadi satu. Hari ini kita libur, tanggal 24. Besok saudara kita melaksanakan, umat Kristiani melaksanakan Natal. Masih banyak juga umat Islam bertanya-tanya, bagaimana Pak Ustadz? Kita hanya sekedar mengucapkan, sekedar bahasanya. Kepingin tampil toleransi katanya. Naudzubillah min dzalik. Padahal aturan main sudah ditetapkan keputusan Majelis Ulama Indonesia pada 1985 sampai sekarang belum dicabut. Profesor Dr. Allah Yarham Buya Hamka mundur dari menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia gara-gara disuruh untuk hadir bersama. Saya lebih memilih mundur. Gitu. Mundur dari Majelis Ulama Indonesia jadi ketua. Meskipun orang sekarang sudah jabat ini, itu dan lain sebagainya, tidak mundur juga kan gitu, tidak mau diganti juga. Manusia kan? Manusia. Ya biasa-biasa aja kita lihat. Itu perbedaannya, letak kualitasnya itu demikian. Maka apa? Keputusannya orang yang mengucapkan selamat Natal itu haram hukumnya. Karena itu urusan akidah. Haram hukumnya. Jelas di surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kita menghormati untuk bisa mereka melaksanakan ibadah. Jangan engkau ganggu mereka. Tapi bukan kamu turut ikut merayakan ini atas nama toleransi. Toleransi yang salah. Gitu. Karena kita tidak pahami, hadirin. Kenapa tidak boleh? Kan gitu. Ada pertanyaan. Kenapa tidak boleh Ustaz? Hanya sekedar mengucapkan saja. Selamat hari Natal itu adalah selamat lahirnya anak Tuhan. Dan itu bertentangan dengan akidah kita, qul huwallahu ahad, Allah ahad. Allah tidak punya anak itu, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak punya anak. Tapi kalau umpamanya kita mengucapkan selamat hari Natal itu, selamat lahirnya anak Tuhan, padahal keyakinan kita Allah tidak beranak. Ini harus kita pahami supaya akidah kita tidak dirusakkan dengan hal-hal semacam ini. Hidup itu sesaat, hadirin. Bapak Ibu yang terhormat, sebentar, ya kan gitu. Saya ucap, terserah. Kan begitu. Alasan yang kedua, kenapa kita tidak boleh? Karena mereka tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini yang banyak yang kita tidak pahami, hadirin. Dan ini penting saya sampaikan. Kan gitu. Kadang-kadang mereka juga tahu. Ente kok tidak mau mengucapkan selamat Natal kepada saya. Kan gitu. Maka jawab saja, agama kami melarang. Sama dengan Anda. Anda juga tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa Anda mau mengucapkan 2 kalimat syahadat?
Kalau Anda mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti Anda sudah menjadi seorang muslim, dan itu Anda tidak mau. Akidah ini kadang-kadang diombang-ambingkan oleh situasi. Wah, saya di mana dan lain sebagainya. Wah, kita hidup di kantor, di dinas dan sebagainya. Saya tidak pernah mengucapkan selama saya dinas sampai akan memasuki usia purna ini. Tidak pernah itu. Dan saya jaga betul. Cara bergaul gimana? Cara bergaul yang baik dengan orang-orang yang tidak sama akidah. Kita tegur sapa, sehat, komandan hari ini, dengan begitu. Mereka kan kalau akidahnya tidak kuat, wah ini khawatir ini. Komandan saya orang Nasrani dan lain sebagainya. Wah, caranya dong, cara, metodenya dipakai. Kita tidak mengucapkan, tapi tunjukkan perilaku yang baik. Dan itu saya buktikan. Saya tidak pernah mengucapkan. Maka saya sampaikan kepada hadirin untuk komitmen berakidah yang benar, bertauhid, dan gitu. Kita bergaul. Dulu di depan rumah saya letnan kolonel Katolik. Lebaran dia ke rumah. Tapi pada saat Natal saya tidak pernah ke rumah. Cara bergaul. Tapi dia berangkat ke gereja, saya tegur dia. Mau berangkat ke gereja kan gitu, ya. Monggo, hati-hati. Itu cara meletakkan pergaulan kita di masyarakat. Kita anti lalu kita jauh, membenci. Jangan. Jangan membenci orang kafir. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan jaminan kepada orang kafir dhimmi yang hidup secara damai di Madinah dengan hadisnya, man ada dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Barang siapa memusuhi orang kafir dhimmi, maka saya menjadi musuhnya pada hari kiamat. Itu aturan main, kita harus tahu cara bergaulnya. Oh, ini walantarda, kan gitu. Tahu, kita diingatkan oleh Allah, walantarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kan gitu. Oh, walantarda. Orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada mereka. Hatta tattabi'a millatahum, hingga kamu mau mengikuti mereka. Jangan kau ikuti, tapi bergaulah dengan baik. Menghormati orang kafir sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menolong orang kafir pada saat dia bencana alam dan lain sebagainya, dia kecelakaan, dia sakit dan lain sebagainya, boleh besuk. Kalau dia masih hidup, doakan mudah-mudahan dapat hidayah, petunjuk dari Allah, dia masuk Islam. Kan gitu. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan gitu. Tapi satu yang terakhir, jangan mencintai orang kafir. Tolong mereka, bantu mereka, tapi jangan sekali-kali engkau mencintai orang kafir. Dengan peringatan ayat Allah tadi, nampak di depan yang bagus, tetapi hati mereka akan tetap tidak senang dan tidak suka. Diingatkan oleh Allah, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Hingga kamu mau mengikuti agama mereka. Sebelum kamu ikuti agama mereka, jadi musuh terus. Meskipun mereka tidak mengungkapkan, tunggu kekuatan. Nah, kan gitu. Maka kita harus hati-hati. Cara bergaul kita ini perlu dijaga, hadirin. Sehingga kita bisa berbuat ya, sedikit untuk umat, untuk diri kita, keluarga, dan kita selalu memohon kepada Allah agar selalu dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari wabah penyakit ini.
Hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa badanun 'alal bala'i sabiran. Badan jasmani kita ada greges, ada awak nggak sehat dan lain sebagainya. Dikasih flu, pilek dan lain sebagainya, sedikit sabiran. Bersabar. Karena sabar itu menjadi sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih cobaan, dikasih ujian, kekurangan harta, bahkan jiwa. Sabar. Sabar itu akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami dan perlu kita sampaikan. Orang sabar itu kekasih Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Wa badanun bala'un sabiran. Badan tidak enak, awak kurang sehat, sabar. Jangan-jangan kemarin sambal kepedesan, membuat awak lemes jadinya. Koreksi, introspeksi. Karena sabar, di samping diangkat, dimuliakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihapus kesalahan dan dosa. Manakala kita sabar untuk bisa menyikapinya. Itu tips untuk bisa menggapai bahagia hidup dunia dan akhirat. Saya katakan kebahagiaan itu tidak diukur dari banyaknya materi, harta yang kita kumpulkan. Manakala kita salah memanfaatkannya, akan menjadi dosa. Bahkan harta benda yang kita kumpulkan itu, nanti pada hari kiamat akan dijadikan ular yang besar akan melilit di leher kita. Rasakan dan rasakan. Ini adalah harta benda yang kamu kumpul-kumpul dengan kebanggaanmu di dunia dan tidak kamu salurkan, tidak kamu infakkan, tidak kamu belanjakan pada jalan Allah. Hadirin yang terhormat, yang terakhir, agar bisa kita menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, kita bisa beraktivitas dengan baik, bisa melayani dengan hati, dengan akal, dan dengan anggota badan kita. Mudah-mudahan kita selalu diberi sehat untuk bisa melayani umat. Yang terakhir adalah bisa seseorang itu memiliki istri yang solehah. Imra'atun solehah, wanita yang solehah, yang tidak engkau khawatirkan dirinya manakala engkau tinggalkan berdinas, dan tidak engkau khawatirkan hartanya. Dia tidak akan berfoya-foya. Itu juga kebahagiaan. Maka Allah gambarkan mar'atus solihah itu fassalihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah. Itu kunci. Wanita yang soleha itu adalah wanita yang taat beribadah kepada Allah, taat kepada suaminya manakala suaminya memerintahkan hal-hal yang sesuai dengan tuntunan syariat. Tapi kalau suaminya mengajak maksiat, syirik, maksiat kepada Allah, maka seorang wanita tidak berhak untuk dan tidak perlu untuk taat kepada suami. Jadi kriteria seorang wanita taat kepada suaminya selama suaminya memerintahkan kepada tuntunan sesuai dengan syariat. Ini bahagia. Wanita yang pandai menjaga mahkota kehormatan dirinya
tatkala suaminya tidak ada di rumah. Ada tamu laki-laki, dia cukup dari jendela. Ada apa gitu? Bapak ada? Tidak ada. Gitu. Jangan seperti orang-orang di luar sana, di Eropa sana, Barat. Mari masuk di sini, kesempatan suami saya tidak ada di rumah. Naudzubillah min dzalik, ini celaka. Bapak bisa datang nanti sore, insya Allah suami saya sudah ada di rumah. Itu aturan. Syariat yang harus dijaga, hadirin Bapak Ibu yang terhormat. Kalau kita bisa menjaga itu, meskipun kita diparingi rizki yang sedikit itu kita bahagia. Karena bahagia itu bukan ukuran harta. Tapi tidak bisa. Orang kan perlu shopping ini itu. Itu nafsu. Kan gitu. Hidup ini berdasarkan kebutuhan apa keinginan. Kalau kebutuhan cukup, burung yang keluar pagi itu dari sangkarnya dia terbang, pulang dengan sedikit makanan, dia makan istirahat, besok dia keluar lagi, cukup itu. Tapi kalau keinginan tidak akan pernah cukup, tidak akan pernah berhenti itu, ingin ini, ingin itu dan lain sebagainya. Sudah punya rumah satu, ingin punya rumah dua, punya mobil satu, kepingin punya mobil dua. Gitu. Begitu pula seterusnya. Ada yang bilang sama saya, sudah punya istri satu, punya istri dua, itu keinginan itu, apa namanya? Tidak pernah puas keinginan itu. Tafadhal. Gitu. Tapi kebutuhan satu aja cukup. Istri satu cukup. Jangan sunnah Rasul terus gitu. Rasulullah itu menikah setelah istrinya yang pertama wafat, Khadijah. Tuh. Nikah terus. Sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu banyak, tidak hanya nikah. Begini gitu. Tapi kalau kamu mau nikah lebih dari satu, jangan pakai sunnah Rasul. Jangan jadi alasan itu, enggak pas. Itu bukan dilarang, monggo tafadhal, la ba'sa. Gitu. Nggak jadi masalah, no problem itu. Tapi jangan Rasulullah dibawa-bawa, maksudnya kan gitu. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Tidak disangka jam saya jam 5 berapa? Monggo, silakan tafadhal. Ada yang mau sharing di sini? Ada banyak ustadz gitu. Silakan. Monggo Pak Ustadz. Masya Allah. Subhanallah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufari ruhaba'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraj syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ila akhir ayat. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu Rasul utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufari ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersama dengannya, para sahabat dulu, hidup berdampingan, Ansor dan Muhajirin, asyiddau 'alal kufar, bersikap tegas terhadap orang-orang kufar, orang-orang kafir. Ini yang hilang dari kita. Ruhama'u bainahum. Kepada orang-orang kafir itu tegas. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dalam konteks besok. Tegas. Sebagaimana saya sudah sampaikan tadi. Kenapa Anda tidak mau mengucapkan? Karena agama kami melarang. Yang kedua, merusak akidah kami. Yang ketiga, Anda juga tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat sama dengan komitmen kami. Sampaikan dengan bahasa yang lugas. Ruhama'u bainahum ini yang hilang pada saat sekarang ini. Yang terjadi bermusuh-musuhan. Maka Rasulullah SAW menggambarkan bahwa mental umat Islam sekarang itu seperti buih di laut.
Arus ke timur dia ke timur, arus ke barat dia ke barat. Gusain ka gusa isail. Terombang-ambing. Lalu ditanamkan dalam hati, dalam dada orang-orang kafir itu sifat tidak takut pada orang muslim. Sudah dicabut itu. Jadi mereka pada berani. Itu gambaran 14 abad yang silam yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara di kalangan umat Islam itu ditanamkan penyakit wahan. Mahwal wahan. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, mahwal wahan. Sahabat bertanya, apa ini maksud dengan wahan itu? Kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia terlalu berlebihan. Dan takut mati, takut menegakkan dan memperjuangkan dinullah. Kadang-kadang di sini ada orang kafir satu, kemudian ada orang muslim satu, dua, tiga. Ada seorang muslim yang lewat, mau mengucapkan salam aja dia takut. Salam kepada umat. Ada orang Kristen di situ, sungkan. Ini akidah yang salah, Bapak Ibu yang terhormat. Ucapkan saja, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya akan jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya yang ditanyakan Pak Haji tadi itu, orang-orang muslim itu harus bersikap demikian. Muhammad itu dijadikan panutan, Muhammad itu dijadikan contoh. Jangan mengidolakan yang lain. Apa aturan main Muhammad bersama orang-orang yang dimaksudkan para sahabat dulu, Ansor, Muhajirin. Itu asyiddau 'alal kufar. Tegas. Tegas bukan berarti bermusuhan. Seperti saya gambarkan etika akhlaknya tadi. Tegas dalam koridornya, tegas dalam aturan mainnya, kan gitu. Tapi apa yang kita lihat sekarang, Bapak Ibu yang terhormat, kita boleh mengatakan bahwa hukuman mati itu koruptor itu. Tapi tiba giliran yang korupsi itu dari golongan kita, dari kelompok kita, dari CS kita, semuanya bungkem. Padahal kalau kiblatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali. Nabi di dalam menegakkan keadilan itu dia mengatakan, lau anna Fatimah binta Muhammad syaraqat laqata'ah yadaha. Itu Kanjeng Nabi. Gitu. Tatkala Bani Madum itu datang meminta keringanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak dihukum potong tangan karena kelompok mereka wanita dari Bani Madum itu, Rasulullah marah besar dengan mengatakan, lau anna Fatimah binta Muhammad syaraqat laqata'ta yada. Seandainya Fatimah binti Muhammad putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencuri, wallahi demi Allah Muhammad pasti akan memotong tangannya. Sanggup kita? Oh ini anak saya, jangan, kan begitu. Anak saya, jangan. Itu terjadi sejak ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah salah satu bidang garapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala berada di Madinah. Saya sering mengingatkan 13 tahun di Mekah Rasulullah berbicara tentang aqidah sampai hijrah ke Madinah. Beberapa garapan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bidang garapan, yaitu menata keadilan, menata sosial kemasyarakatan, mendirikan negara Madinah dengan kepribadian yang al-munawwarah, yang menerangi semua di bawah tampuk kekuasaan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didukung oleh para sahabat. Dan itu sampai sahabat Abu Bakar, Umar Ibn Khattab, kemudian sampai pada Khalifah Utsman sudah terjadi gejolak-gejolak, sampai pada giliran Ali bin Abi Thalib terjadi peperangan, perang Siffin, perang Jamal di kalangan umat Islam, maka hancur. Itu kalau kita bisa melihat sejarah peradaban, perjalanan perkembangan umat Islam waktu itu. Dan waktu itu memang asbabnya ayat yang dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabat itu demikian adanya. Karena mereka datang untuk meminta Muhammad, kan begitu. Ayo sama-sama menyembah Tuhan kami, bangsa sebulan. Nanti kami juga akan menyembah Tuhan Muhammad sebulan juga, kan gitu, toleransi gitu. Rasulullah menyadari bahwa wah ini umat Islam saat itu masih minoritas, ini ajakan bagus. Ditegur oleh Allah, bagian gitu. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada orang-orang kafir, kan gitu. Jangan enak serta-merta bahasa toleransi kemudian kita bisa melakukan apa saja. Kita jaga akidah ini. Kan gitu. Tidak main-main Rasulullah menjaga akidah dan menyampaikan untuk pertahankan akidah ini selama 13 tahun. 13 tahun itu. Dan tatanan kehidupan yang lain itu di Mekah, di Madinah itu 10 tahun. Jadi kurun waktu 23 tahun. Kira-kira demikian Bapak Ibu yang terhormat, di jam saya sudah jam 5:29. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Gambaran yang hilang itu seperti itu. Kita sudah takut itu. Asyiddaw 'alal kufar, kemudian hilang juga ruhama ubainahum. Itu. Cukup? Oke. Mari kita tutup dengan bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan, diberi kesehatan, dan mudah-mudahan wabah penyakit ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari bumi Indonesia, dari Kecamatan Kerembang, dari Kelurahan Perak Barat, bahkan Surabaya secara keseluruhan, Indonesia secara umum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa laf'indal hisab. Allahumma rabbana taqabbal minas salatana wa siyamana wa qiyamana wa taqassuna wa tadarruana wa jami'a ibadatina wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.